Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam kasih Kristus. Masih bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya ada di Israel dan saya ada di lokasi yang penting di dalam Alkitab. Lokasi di mana Tuhan pernah memanggil murid-murid di tempat ini juga, saudara-saudara, ketika Petrus dan teman-temannya sedang menebarkan jala, lalu tidak mendapat hasil, Tuhan panggil mereka. Lalu di tempat ini juga, saudara-saudara, tempat di mana Tuhan memulihkan kasih dan komitmen dari Simon Petrus di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Anda tahu cerita itu, di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan itu diberikan 3 kali, dan Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Artinya apa, saudara-saudara? Ketika Petrus sudah jatuh, saya percaya bahwa semua orang pernah mengalami yang namanya kejatuhan. Abraham pernah jatuh, Yunus pernah jatuh, Nuh pernah jatuh, Daud pernah jatuh, Musa pernah gagal, Yosua pernah gagal, termasuk Simon Petrus juga pernah gagal. Tetapi berita baiknya ialah bahwa di dalam teks Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19, Tuhan tidak membiarkan Simon Petrus jatuh sampai tergeletak. Pesan saya, kalau Anda juga pernah jatuh, saya pernah jatuh, Tuhan tidak mau membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan mau kita bangkit, Tuhan mau kita berdiri kembali. Dan di tempat ini, saudara, Anda bisa lihat sejauh mata memandang adalah Danau Tiberias, tempat Petrus dipulihkan, tempat dia dipanggil dan tempat dia dipulihkan. Dan gereja yang ada di belakang sana, saudara-saudara, itu adalah gereja di mana kemudian Tuhan bertanya kepada dia sesuai dengan Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Tetapi mengasihi Tuhan seperti apa? Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mereka di sana bisa punya makna, ialah apakah engkau mengasihi aku lebih dari pekerjaanmu? Karena dia sedang menebarkan jala, saudara-saudara. Dan mereka di sana juga bisa berarti, apakah engkau mengasihi aku lebih dari perahu dan jalamu? Artinya begini, Tuhan mau kasih Petrus kepada Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Saudara, ada banyak contoh di Alkitab, Tuhan mau supaya orang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Ketika Tuhan panggil Abraham, Tuhan suruh tinggalkan negerinya, rumah bapaknya, sanak saudaranya, dan ikut Tuhan. Contoh lain adalah Ayub. Ketika anak-anaknya diambil semua, Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya apa? Yang Tuhan mau, saudara-saudara, saya dan saudara kalau mengasihi Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kemudian, saudara-saudara, bukan hanya itu. Bukan hanya kasihnya Petrus yang dipulihkan, tapi pelayanan Petrus dipulihkan. Makanya Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku sebanyak 3 kali. Dalam rabi-rabi Yahudi kalau mengajar, kalau satu pesan atau pertanyaan diberikan 3 kali, artinya sangat penting. Mengasihi Tuhan itu sangat penting dan melayani Tuhan itu sangat penting. Tapi saya mau pesan, orang tidak mungkin melayani Tuhan dengan baik kalau dia tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Hanya orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh saja yang bisa melakukan pelayanan dengan baik. Paulus adalah orang yang mengasihi Tuhan luar biasa. Berapapun harganya, didera, karam kapal, dianiaya dan lain sebagainya, Paulus tetap mencintai Tuhan. Kenapa? Karena dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, Paulus bilang, apa yang merupakan keuntungan bagiku, kuanggap sampah. Gara-gara Kristus dia tinggalkan masa lalunya. Bagaimana dengan saudara? Saudara siap melayani Tuhan? Anda akan menjadi pelayan yang baik. Saya akan menjadi pelayan yang baik kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh di atas segala-galanya. Lebih dari hobi kita, lebih dari keluarga kita, lebih dari apapun. Dan kemudian kita mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama kita. Orang yang memulai dengan mengasihi Tuhan, dia akan mampu mengasihi sesama secara maksimal sesuai standar Alkitab. Dan akhirnya, saudara-saudara, di dalam ayat itu juga, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Petrus akan mati memuliakan Allah. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Maksudnya begini, dulu Petrus pernah komitmen mau mati dengan Tuhan. Ternyata dia gagal, dia sombong dan dia gagal. Makanya ketika Tuhan tanya dia 3 kali, dia tidak berani jawab apa-apa. Tetapi kemudian Tuhan mengizinkan dia mati memuliakan Allah. Sebenarnya begini, saudara, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melayani Tuhan adalah orang yang seperti Petrus, baik hidup maupun matinya untuk memuliakan Allah. Kiranya pesan sederhana ini dari sekitar tempat lokasi Petrus dipulihkan bisa menjadi berkat bagi Anda, dan kiranya firman Allah ini juga memulihkan Anda. Saya Pendeta Mel Atok, sampai jumpa. God bless you all.